Shalom saudaraku, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Vladimir Lenin. Adapun firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1-4, Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Vladimir H. Lenin lahir tanggal 22 April 1870 dari keluarga kelas menengah di Simbirsk, Kekaisaran Rusia. Lenin adalah revolusioner, komunis, politikus, dan penggagas teori politik. Ia menjadi pemimpin Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia sejak tahun 1917, lalu menjadi Perdana Menteri Uni Soviet sejak tahun 1922 hingga kematiannya. Sebenarnya Lenin adalah nama samaran yang diambil dari nama Sungai Lena di Siberia. Lenin berhaluan politik Marxis dan telah menyumbangkan gagasan politiknya dalam pemikiran Marxis yang disebut sebagai Leninisme. Gagasannya itu bila digabung dengan teori ekonomi Marx dikenal dengan sebutan Marxisme-Leninisme. Ketertarikannya pada politik revolusioner diawali dari hukuman mati yang dijatuhkan kepada kakak laki-lakinya, Alexander Ulyanov, tahun 1887. Kakaknya dihukum gantung karena ikut merencanakan pembunuhan Tsar Alexander III. Hal ini mengubah karakter Lenin menjadi radikal yang membuatnya dikeluarkan dari Universitas Kazan karena turut serta dalam demonstrasi mahasiswa. Setelah itu ia belajar secara otodidak dan pada tahun 1891 berhasil memperoleh izin menjadi seorang pengacara. Pada tahun 1893, ia pindah ke Saint Petersburg menjadi tokoh senior dalam Liga Perjuangan Kesetaraan Kelas Buruh. Sebagai pemimpin faksi Bolshevik dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, ia memegang peran utama dalam melancarkan revolusi pada Oktober 1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan Rusia dan mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, negara sosialis pertama di dunia secara konstitusional. Pada tahun 1921, ia menggagas kebijakan ekonomi baru, suatu sistem kapitalisme negara yang memulai proses industrialisasi dan pemulihan keadaan pasca Perang Sipil Rusia. Setahun kemudian, RSFS Rusia bergabung dengan wilayah lain yang dahulu juga termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia untuk membentuk Uni Soviet dengan Lenin sebagai pemimpinnya. Pada tanggal 21 Januari 1924, Lenin terserang penyakit stroke dan meninggal di malam hari di sebuah desa yang sekarang bernama Gorky Lenininsky, dan atas jasa-jasanya yang sudah diberikannya bagi negara Rusia, jasad Lenin diawetkan dan ditempatkan di sebuah mausoleum yang sekarang dijadikan semacam museum di kota Moskow. Penduduk lokal dapat berkunjung ke tempat peristirahatan Lenin tersebut dengan gratis, namun dilarang membawa kamera. Jasad Lenin diletakkan di petiduran yang terbuka, sehingga semua orang yang berkunjung dapat melihatnya dengan jelas. Saudaraku, sehebat-hebatnya manusia, dia akan mati juga. Seseorang boleh dikenang karena karyanya, bahkan sampai orang lain berusaha terus untuk bisa merasa dekat dengannya, yaitu dengan cara mengawetkan jasadnya. Tetapi jauh lebih baik kalau dia tidak hanya dikenang saja, namun mempunyai tujuan yang pasti setelah kematiannya, yaitu sorga.
Dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah seseorang bisa mencapai tujuan itu. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku bersyukur atas kemampuan yang Kau berikan kepadaku untuk berkarya dan merespon panggilan-Mu untuk percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.